Jauh sebelum pesisir selatan Garut dikenal dengan namanya yang sekarang, di sebuah teluk yang tersembunyi di balik perbukitan hijau, berdirilah sebuah komunitas bernama Mandala Kandang Wesi. Tempat itu bukanlah sebuah desa biasa. Ia adalah sebuah kawah penempaan, sebuah sangkar besi yang tak kenal ampun, di mana putra dan putri terbaik dari seluruh Tatar Sunda dibentuk menjadi prajurit-prajurit paling tangguh untuk menjaga keagungan kerajaan Pajajaran. Udara di sana terasa berat, dipenuhi aroma tajam dari garam laut yang menyatu dengan asap hitam yang mengepul dari bengkel-bengkel senjata. Setiap hari, dari pagi hingga senja, teluk itu bergemuruh oleh denting pedang yang saling beradu dan pekikan para prajurit yang menempa diri di atas hamparan pasir basah. Namun ketika malam tiba, semua suara itu lenyap, digantikan oleh keheningan yang khusyuk dan dalam. Para penghuni Mandala akan duduk bersila di bawah pohon-pohon keramat, bermeditasi, mencoba menyatukan napas mereka dengan denyut nadi bumi yang mereka pijak. Di antara semua prajurit yang ditempa di sangkar besi itu, tidak ada yang sinarnya mampu menandingi Mayang Sari. Ia adalah kembang dari ordo paling terhormat, Kesatria Pawestri, sebuah kelompok prajurit wanita yang tidak hanya menjadi ahli dalam pertarungan, tetapi juga menjadi tulang punggung spiritual bagi seluruh kandang wesi. Gerakannya di medan laga secepat kilat dan seanggun tarian maut, namun sorot matanya selalu memancarkan ketenangan yang begitu dalam, setenang samudra di hari tanpa angin. Sejak ia masih seorang gadis kecil, ia telah dididik langsung oleh ayahnya, sang guru yang memimpin seluruh Mandala. Ayahnya mengajarinya untuk hidup dan bernapas demi Rancakalima, 5 pilar sumpah suci yang menjadi fondasi dari segala sesuatu di kandang wesi. Ia telah bersumpah untuk setia tanpa syarat kepada raja di Pajajaran, untuk hormat kepada guru dan pemimpinnya, untuk menjaga ikatan persaudaraan dengan sesama prajurit, untuk menjunjung tinggi kehormatan dirinya, dan yang paling sakral dari semuanya, ia bersumpah untuk menjaga kesucian tanah dan air kandang wesi dengan cara mengabdikan seluruh hidupnya, bebas dari segala bentuk ikatan cinta duniawi yang dapat mengotori kemurnian pengabdiannya. Mayang Sari adalah perwujudan hidup dari disiplin kandang wesi. Setiap gerakannya terukur, setiap kata-katanya tertata. Ia adalah contoh sempurna yang selalu ditunjukkan oleh ayahnya kepada para murid lainnya. Akan tetapi, di sudut hatinya yang paling dalam, di tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tersembunyi sebuah kerinduan yang sunyi. Setiap kali ia berdiri di tepi tebing, menatap cakrawala di mana garis biru langit bertemu dengan biru laut yang tak bertepi, ia sering bertanya-tanya dalam hati, seperti apa dunia di luar sangkar besi yang telah membesarkannya ini, dunia yang sering diceritakan oleh para pedagang yang sesekali singgah untuk bertukar barang, dunia dengan istana-istana yang megah di ibu kota Pakuan, dunia yang penuh dengan alunan musik, pesta-pesta meriah, dan kehidupan yang berwarna-warni. Sebuah dunia yang begitu berbeda dari kehidupannya yang hanya mengenal warna abu-abu dari batu karang dan warna baja dari pedang yang ditempa. Sang guru, ayahnya, adalah seorang pria yang wajahnya seolah telah dipahat oleh kerasnya angin laut dan tajamnya disiplin. Garis-garis di kening dan sudut matanya adalah peta dari ribuan hari yang ia habiskan untuk menempa manusia menjadi sekeras besi. Ia mencintai putrinya dengan caranya sendiri, sebuah cinta yang ia tunjukkan dengan menuntut kesempurnaan tanpa celah. Baginya, Mayang Sari bukan hanya seorang anak. Ia adalah penerus tradisi, pewaris kehormatan, dan penjaga api suci kandang wesi yang tidak boleh padam. Namun, sebagai seorang guru yang tajam penglihatannya, ia juga bisa merasakan adanya riak-riak halus di bawah permukaan air yang tenang pada diri putrinya. Sebuah kerapuhan yang tersembunyi, sebuah pertanyaan yang tak pernah terucap, yang membuatnya diam-diam merasa khawatir akan kekuatan sangkar besi yang telah ia bangun dengan susah payah seumur hidupnya. Kehidupan di kandang wesi yang selama bertahun-tahun berjalan dalam ritme yang ajek, teratur, dan dapat diprediksi, tiba-tiba terusik pada suatu pagi yang cerah. Dari puncak bukit yang menjadi gerbang pengawas, terlihat barisan panji-panji kebesaran kerajaan Pajajaran berkibar tertiup angin. Sebuah rombongan besar dari ibu kota Pakuan telah tiba, membawa sebuah perintah langsung dari Prabu Surawisesa.
Rombongan itu dipimpin oleh seorang ksatria muda yang namanya sedang bersinar terang di kalangan istana, Adipati Wira. Tugasnya adalah untuk melakukan inspeksi terhadap kekuatan mandala-mandala yang tersebar di sepanjang pesisir selatan dan merekrut prajurit-prajurit terbaik untuk memperkuat barisan utama kerajaan yang berpusat di Pakuan. Adipati Wira adalah kebalikan dari semua hal yang ada di kandang Wesi. Ia adalah seorang pria duniawi, terbiasa dengan intrik dan percakapan halus di balairung istana. Ia seorang ahli strategi yang brilian, dengan senyum karismatik yang konon mampu meluluhkan hati para putri bangsawan yang paling angkuh sekalipun. Ketika sebuah upacara demonstrasi laga digelar untuk menyambut kedatangannya, matanya langsung terpaku pada satu sosok yang bergerak di tengah arena. Sosok itu adalah Mayangsari, Adipati Wira, yang telah melihat banyak prajurit hebat, belum pernah menyaksikan sebuah kombinasi yang begitu memukau. Di satu sisi, ia melihat kekuatan yang mematikan dalam setiap tebasan pedangnya. Namun di sisi lain, ia melihat keanggunan yang begitu halus dalam setiap gerak tubuhnya. Baginya, Mayangsari bukanlah sekadar seorang prajurit. Ia adalah sebuah permata yang murni dan belum terasa, sebuah simbol kesucian yang liar, yang membangkitkan sebuah tantangan dalam dirinya untuk bisa dimiliki. Di sisi lain arena, saat tatapan mereka tanpa sengaja bertemu di antara debu yang beterbangan, Mayangsari merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Sesuatu yang asing, hangat, dan sedikit menakutkan. Pada diri Adipati Wira, ia seolah melihat perwujudan nyata dari semua kerinduannya yang selama ini hanya berani ia simpan dalam angan-angan. Ia melihat kebebasan, ambisi, kehangatan personal yang berbeda dari disiplin dingin ayahnya, dan sebuah janji akan kehidupan yang jauh lebih luas dan berwarna. Interaksi mereka hari itu, meskipun hanya sebatas formalitas di tengah arena latihan yang disaksikan banyak orang, telah menanam sebuah benih konflik yang sangat berbahaya di dalam hati Mayangsari. Sumpah kesatria Pawestri yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, yang menuntutnya untuk melepaskan diri dari semua ikatan duniawi, kini tiba-tiba terasa seperti sebuah rantai besi yang dingin dan mencekik lehernya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mayangsari merasakan sumpahnya bukan sebagai sebuah kehormatan, melainkan sebagai sebuah beban yang berat. Benih yang ditanam pada hari pertama itu tumbuh dengan sangat cepat dalam keheningan malam-malam kandang Wesi yang panjang. Didorong oleh sebuah perasaan baru yang bergejolak dan sama sekali tidak bisa ia kendalikan, Mayangsari melakukan pelanggaran pertamanya. Ia menyetujui ajakan Adipati Wira untuk bertemu secara rahasia di tepi hutan, di sebuah tempat yang berada di luar batas area sakral Mandala. Di bawah cahaya rembulan yang redup, disaksikan oleh bayang-bayang pepohonan yang diam, Wira menuturkan kisah-kisah yang memabukkan tentang kemegahan ibu kota Pakuan. Ia bercerita tentang perannya yang penting di sisi raja, tentang intrik politik yang ia menangkan, dan tentang masa depan yang gemilang yang bisa mereka bangun bersama jika Mayangsari mau ikut dengannya. Ia tidak menjanjikan Mayangsari posisi sebagai prajurit biasa. Ia menjanjikannya posisi terhormat di istana, bukan sebagai seorang prajurit tanpa nama, tetapi sebagai pendamping seorang adipati besar yang disegani. Janji-janji itu yang dibisikkan dengan suara yang hangat dan penuh keyakinan, menggoyahkan seluruh fondasi keyakinan yang telah dibangun Mayangsari sejak kecil. Ia mulai mempertanyakan logika dari sumpahnya sendiri. Bukankah melayani kerajaan Pajajaran di sisi seorang adipati agung juga merupakan sebuah bentuk pengabdian yang mulia? Bisiknya pada dirinya sendiri saat ia kembali ke kamarnya yang sunyi. Apakah kesetiaan itu harus selalu berarti mengurung diri di tempat terpencil ini seumur hidup? Ia mulai membangun pembenaran-pembenaran di dalam benaknya untuk melegalkan keinginannya. Sebuah proses rasionalisasi yang secara perlahan tapi pasti mulai mengikis kekuatan sumpahnya dari dalam. Ia tidak menyadari bahwa setiap kali ia membenarkan perasaannya, sebuah retakan kecil muncul di dinding sangkar besi yang selama ini melindunginya. Perubahan halus pada diri Mayangsari tidak luput dari pengamatan tajam sang guru. Ia melihat disiplin putrinya kini menjadi terasa mekanis. Gerakannya di arena latihan masih sempurna, tetapi terasa kosong, tanpa jiwa.
Matanya yang dulu setenang samudra kini sering menerawang jauh ke lautan lepas, seolah mencari sesuatu yang tidak ada di sana. Suatu senja, saat matahari mulai tenggelam dan mewarnai langit dengan warna jingga, ia memanggil Mayangsari untuk menemuinya di tepi tebing. Tanpa menuduh, dengan suara yang serak oleh terpaan angin laut, ia mengingatkan putrinya kembali tentang ranca kalima. Sumpah kelima adalah yang terberat, putriku, katanya sambil menatap Cakrawala. Karena sumpah itu tidak terikat pada manusia, tidak padaku, tidak pada raja di Pakuan. Sumpah itu terikat langsung pada tanah ini, pada air ini, dan pada roh agung yang menjaganya. Tanah ini tidak bisa dibohongi, dan kemarahannya tidak akan terperi jika dikhianati. Peringatan itu, alih-alih menyadarkan Mayangsari, justru hanya memperdalam jurang di antara mereka. Mayangsari merasa ayahnya tidak akan pernah bisa mengerti gejolak di dalam hatinya. Peringatan itu terasa seperti sebuah ancaman, bukan nasihat. Konflik batinnya mencapai puncaknya beberapa hari kemudian, ketika Adipati Wira mengumumkan bahwa masa inspeksinya telah berakhir. Ia akan kembali ke Pakuan pada malam berikutnya. Di pertemuan rahasia mereka yang terakhir, dengan tatapan yang penuh harap dan mendesak, ia meminta Mayangsari untuk ikut bersamanya, meninggalkan kandang Wesi untuk selamanya. Kini, Mayangsari benar-benar terjepit di antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada dunia sumpah, tugas, dan kehormatan yang diwakili oleh ayahnya. Di sisi lain, ada dunia cinta, harapan, dan kebahagiaan pribadi yang ditawarkan oleh Adipati Wira. Setelah pergulatan batin yang menyiksanya sepanjang hari, Mayangsari akhirnya membuat sebuah keputusan yang fatal. Ia akan pergi. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa inilah takdirnya, sebuah jalan pengabdian baru yang lebih besar dan lebih berarti. Ia akan meninggalkan sangkar besi itu untuk terbang bebas. Malam itu, langit begitu gelap tanpa satupun bintang yang terlihat, seolah alam semesta pun sedang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Di bawah cahaya obor yang berkelip-kelip ditiup angin, Mayangsari dan Adipati Wira bersiap untuk pergi secara diam-diam. Namun, ketika mereka baru saja mencapai gerbang keluar dari Mandala, langkah mereka terhenti. Jalan mereka terhalang. Di sana berdiri sang guru, ayahnya. Ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri dalam barisan yang sunyi, para kesatria Pawestri dan prajurit-prajurit senior lainnya. Wajah mereka semua keras dan dingin seperti batu karang di tepi pantai. Adipati Wira mengira ini adalah sebuah konfrontasi fisik, langsung menghunus pedangnya, siap untuk bertarung. Tetapi sang guru hanya mengangkat tangannya dengan tenang. "Simpan senjatamu, ksatria dari Pakuan," katanya dengan suara yang datar namun mengerikan. "Ini bukan urusanmu. Ini adalah urusan antara seorang ksatria Pawestri dengan sumpahnya yang telah ia ikrarkan." Ia kemudian mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah putrinya. "Aku tidak datang ke sini untuk menghalangimu pergi. Aku datang untuk melakukan sebuah ritual terakhir. Ulangi sumpahmu di sini, sekarang, di hadapan kami semua, dan yang lebih penting, di hadapan tanah dan air yang telah membesarkanmu." Mereka semua berjalan dalam keheningan yang mencekam menuju titik paling sakral di seluruh pesisir, sebuah tanjung karang besar yang menjorok jauh ke laut. Tempat itulah yang digunakan oleh para kesatria Pawestri angkatan pertama untuk mengucap sumpah mereka. Di sanalah pengadilan spiritual itu akan berlangsung. Adipati Wira terus memprotes, menyebut ritual itu sebagai sebuah takhayul kuno yang tidak relevan dan membuang-buang waktu. Tetapi Mayangsari tahu. Ia tahu ini bukan lagi soal ayahnya atau Adipati Wira. Ini adalah sebuah pengadilan terakhir antara jiwanya dan roh agung penjaga Mandala Kandang Wesi. Roh yang sumpahnya telah ia khianati dengan sadar. Dengan tubuh yang gemetar hebat, Mayangsari berdiri di antara dua pria itu, di antara dua pilihan hidupnya yang kini saling menuntut. Ia menatap mata ayahnya yang penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Lalu ia menatap mata Wira yang masih penuh dengan janji dan harapan. Dan pada saat itulah, dalam sebuah momen pencerahan yang tragis dan begitu menyakitkan, ia menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pilihan yang benar. Ia tidak bisa mengingkari sumpahnya tanpa menghancurkan esensi dari seluruh keberadaan dirinya. Tetapi ia juga tidak bisa mengingkari hatinya tanpa mematikan jiwanya sendiri.
ia telah merusak keseimbangan suci itu. Dan kini ia sadar, hanya ada satu cara untuk menebus kesalahannya dan memulihkan kembali harmoni yang telah ia hancurkan. Dengan gerakan perlahan, ia melepaskan genggaman tangan Adipati Wira. Ia berjalan sendirian ke ujung Tanjung Karang, menghadap langsung ke arah samudra yang entah sejak kapan telah mulai bergemuruh dengan suara yang mengancam. "Maafkan aku, Ayah," bisiknya ke arah angin yang menderu. "Maafkan aku, Wira." Lalu, dengan suara yang tiba-tiba menjadi jelas dan lantang, ia berseru kepada kekuatan tak kasat mata yang ia rasakan ada di hadapannya. "Wahai Sang Penjaga Agung, roh penjaga tanah dan air ini, terimalah pengorbananku sebagai penebus sumpah yang telah kulanggar." Saat kata-kata terakhir itu terucap, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi di hadapan mata semua orang. Tubuh Mayangsari tiba-tiba menjadi kaku, kulitnya yang halus mulai mengeras dan berubah warna menjadi kelabu seperti batu. Perlahan, dari ujung kaki hingga ujung rambutnya, ia berubah menjadi batu padat. Bersamaan dengan transformasi yang mengerikan itu, alam seolah melepaskan seluruh amarahnya yang tertahan. Angin mengamuk menjadi badai, petir menyambar-nyambar dari langit yang gelap, dan ombak raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya bangkit dari tengah laut, menghantam pesisir dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya. Air laut naik dengan sangat cepat, menggenangi dataran rendah tempat Mandala Kandang Wesi berdiri, mengubah lahan subur dan arena latihan menjadi sebuah rawa asin yang keruh dan tandus. Adipati Wira dan sisa-sisa rombongannya melarikan diri dalam ketakutan yang luar biasa. Sementara sang guru dan para prajurit Kandang Wesi yang tersisa hanya bisa menatap ngeri pada kehancuran total rumah mereka dan pada sosok putri mereka yang kini telah menjadi sebuah monumen keabadian yang bisu. Ketika fajar akhirnya menyingsing, pemandangan di teluk itu telah berubah untuk selamanya. Mandala Kandang Wesi yang dulu perkasa kini telah lenyap, tenggelam di bawah sebuah rawa yang muram dan sunyi. Dan di ujung Tanjung Karang tempat Mayangsari menyerahkan dirinya, kini telah mengambil sebuah bentuk baru yang aneh dan menakjubkan. Dari kejauhan, siluetnya tampak persis seperti seekor buaya raksasa yang sedang menjulurkan badannya ke arah lautan, seolah menjadi seorang penjaga abadi yang lahir dari sebuah pengorbanan yang agung. Orang-orang yang selamat dari bencana itu menatap pemandangan baru tersebut dengan campuran duka dan takjub. Dalam bisikan-bisikan mereka yang penuh kesedihan, sebuah nama baru pun lahir untuk tempat itu. Mereka menamainya Ranca Buaya. Ranca, yang berarti rawa, berasal dari rawa kesedihan yang telah menenggelamkan semua harapan dan kejayaan mereka. Dan buaya berasal dari batu jelmaan sang kesatria Pawestri yang kini menjadi penjaga abadi atas sumpahnya yang terhianati. Tragedi itu adalah akhir dari Mandala Kandang Wesi. Sangkar besi itu telah pecah, hancur dari dalam. Semangat para prajuritnya telah patah. Satu persatu mereka meninggalkan reruntuhan Mandala, terpencar ke berbagai penjuru, membawa serta kisah tragis itu dalam ingatan mereka. Seiring berjalannya waktu, kejayaan Kandang Wesi pun surut. Namanya perlahan memudar dari catatan sejarah dan hanya hidup dalam ingatan orang-orang sebagai sebuah kerajaan gaib yang misterius. Yang tersisa dari semua itu hanyalah sebuah pantai yang indah dengan nama yang menyimpan gema dari sebuah kisah tentang kehormatan, cinta, dan pengorbanan. Kisah tentang asal-usul Ranca Buaya.